mengurus banyak. Nona Guan. Apa ada yang ingin kamu perintahkan? Baik. Ini adalah hadiah pernikahan yang kusiap. Minggu depan kita akan menikah. Lepaskan bajumu. Gak bisa masuk keluarga Guan. Gak boleh bikin dia curiga. Tapi bekas luka di punggungku. Kamu berupaya mendekati nona besar Guan. Kali ini nyaris kehilangan nyawa. Luka ini mungkin akan memperparah gangguan penglihatanmu yang sudah lama terbakar. Mungkin akan buta sementara. Gimana kalau nggak usah, ya? Kek, jangan balas dendam. Hiduplah dengan baik. Tidak bisa. Aku harus cari tahu bukti kasus kebakaran keluarga Guan 13 tahun lalu. Antara aku dan keluarga Guan. Tidak ada akhirnya. Nona Guan hanya mengurusi bisnis yang terlihat. Pekerjaan kotor mungkin ada di tangan adiknya. Tapi bahan kulit palsu ini tampaknya tidak terlalu stabil. Hati-hati jangan sampai ketahuannya. Kenapa malu ya? Baiklah, aku bantu ukur sendiri. Biar aku sendiri. Berlagak polos. Di kapal, kamu kan sudah buka banyak. Nona Guan. Bolehkah saya tanya kenapa pilih saya? Jangan banyak bicara. Nona Guan. Nona Guan, jangan begitu. Nona Guan, jangan begitu. Jadi orang saya. Hanya perlu patuh. Nona Guan. Nona Guan. Luka saya belum sembuh. Takut tak bisa melayani Anda. Sebaiknya Anda tunggu sebentar. Saya benar-benar sudah memberi Anda muka. Luka terbuka, kenapa tidak bilang? Saya bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tuan Guan, pasien pulih dari luka parah, lukanya terbuka lagi. Tolong Anda hindarilah. Nona Guan. Kamu memilihku hanya untuk menyiksaku, bukan? Hei Nona besar. Saya sudah menunggu seharian di toko pakaian, jadi 7 Anya ukuran tuan ni itu berapa? Berani menolak saya. Dia siapa berani menolak aku? mau pasang tiang atau tenggelam ke laut. Bukankah sudah tahu? Kenapa marah? Aku yang merasakannya. Waktu bersamanya sudah seperti ini. Bagaimana kamu bisa bertahan di tangannya? Sampai saat ini. Apa aku punya cara lain? Dua pengantin baru sangat fotogenik lihat sini, lihat sini. Pengantin, senyum cepat. Benar-benar buta. Sekarang senyum.
di acara ulang tahun. Bisa nggak kamu gandeng aku? Aku kebanyakan minum obat penghilang rasa sakit. Kepalaku pusing. Bagus, kamu memang hebat. Cuma gandeng kamu kan? Ayolah, gandeng. Begitu pesta ulang tahun kakek selesai, segera bawa dia ke villa di utara kota. Bukan main, kalian sungguh licik. Apa? Bukan apa-apa. Sepertinya lukaku terbuka kembali. Sebentar lagi acara ulang tahun kakekku. Jangan sampai bikin masalah. Kakak, kenapa kamu datang? Apa kerjakan? Lama baru buka jendela. Lipstikku luntur. Minta orang cariin lipstik. Jangan terusan ganggu Xinjiang. Halo, Kak, aku bawa dia dulu. Nanti ketemuan di pesta ulang tahun. Kapan kejadiannya? Tuan muda, Nona tidak punya pacar resmi. Satu-satunya kemungkinan adalah Bicara. Dangar, Nona Empire Kenatuzuk Dikapa. ada seorang model laki-laki yang dia membawanya ke rumah sakit dan memberi banyak barang. Minta orang awasi dia, oke. orang yang barusan. Haruskah aku memanggilnya, bos juga? Tidak perlu. Sudah sampai, turunlah. Kok tegang gitu? Silakan. Ibu Guan, tolong. Apa dia tidak bisa melihat? Adik perempuan. Ini adalah Perkenalkan, ini suamiku. kenapa tidak mengabar keluarga dulu? Sekarang sudah tiba, kita keluarga Guan. Ternyata dia itu suami tinggal yang cuma makan gaji istri. Kakak, kamu baik-baik saja? Bantu aku ke samping untuk istirahat. Guan Yu. Guan Yu. Kamu tidak benci acara begini? Hari ini ulang tahun kakek. Juga hari bahagiamu. Bagaimana aku bisa absen? Hanya saja. Apa kamu mau bersama pria yang sering keluar malam itu? Kamu menyelidikiku? Ayu, Aku hanya khawatir padamu. Apa saya lakukan agar kalian puas? Kenapa tidak biarkan saya mati dalam kebakaran 13 tahun lalu? Apa kalian mau saya kembalikan nyawa ini? 13 tahun yang lalu. kaki saya terbakar parah. Tidak bisa berjalan lagi. Tapi saya tidak pernah menyesal. Wah, sayangku sudah pulang. Dengar-dengar dia bawa pulang pria tampan, calon suami kita ya. Cepat, biarkan aku lihat. Di pesta ulang tahun, gandeng aku. Pusing banget. Celaka. Gimana aku harus jalan? Lurus 60 langkah. Belok kiri sampai ujung. Itu adalah ruang kerja Guan. Sekarang di lantai 3 nggak ada. Kamera pengawas juga mati. Cepatlah.
Apa ini? Adikku. Khao memang bermasalah. Cepat kemari, ada orang jatuh ke air. Kak, di mana kamu? Kak. Kak. Kenapa belum naik? Tidak akan bahaya kan mana penjaga pantai. Kak. Kak, bangun Kak. Kamu gimana? Jangan takut. Aku baik-baik saja. Nona Guan, suami Anda belum naik. Aku beri kamu 20 juta. Pergi ke luar negeri. Jangan pernah kembali. Aku benar-benar tidak tahu. Saya salah lihat, tidak sengaja masuk tempat salah. Kalau begitu, matilah saja. Nie Yunkai. Nie Yunkai, bangun. Nie Yunkai. Tidak bernapas. Juga tidak ada detak jantung. Nona, tunggu dokter datang saja. Iya, Nona, dia sudah tenggelam begitu lama. Mungkin nasibnya buruk. Semua diam. Nie Yunkai, bangun sekarang. Nie Yunkai. Ada bekas luka di punggungnya. Dan ada tahi lalat di leher samping seperti saudara laki-lakiku. Tolong, ada orang di sini? Cepatlah. Kenapa bisa seseberuntung ini? Nie Yunkai. Nie Yunkai. Masih tidak ada nadi. Adik. Kamu datang menjemputku. Nie Yunkai. Nie Yunkai. Nie Yunkai. Nie Yunkai. Bangun. Nie Yunkai. Nona besar. Kamu baik-baik saja? Bagaimana denken Tuan? Baru saja diangkat sudah tidak bernapas. Apa? Dokter dan penjaga pantai keluarga Guan baru saja kemana? Ada kejadian besar seperti kemana semua orang pergi? Dia kan belum mati. Kenapa buru-buru? Kau yang melakukannya. Kamu yang melakukannya. Ew. Kalau kita berdua hanya bisa hidup satu orang, siapa yang akan kamu pilih? Kak. Apa maksudmu? Kak. Walaupun kamu tidak menyukainya, dia tetap menjadi menantu keluarga. Dia adalah pria aku. Bagaimana bisa kamu? Kamu menjadi lembek. Tapi kamu tahu dia penipu. Diam-diam masuk ruang. Pasien sudah sadar, keluarganya mana? Guan Yu. Kamu, itu kamu Guan Yu, Guan Yu. Kamu tidak bisa melihat. Apa yang terjadi?
Pasien belum sembuh dari luka parah, lalu tenggelam, lukanya terbuka, kehilangan banyak pisau yang menusuknya diolesi bisa ular, dan kebutaannya disebabkan oleh banyak faktor. Ya, dan dia sangat resistan terhadap narkoba. Pemulihannya tidak baik, jadi Anda perlu menjaga kesehatan diri sendiri setelahnya. Saya ingin dia bangun dari tempat tidur kalian yang putus, tetapi jika Anda menggunakan terlalu banyak obat, akan ada efek sampingnya. Tidak masalah. Seorang Yu. Dia punya niat buruk. Begitu dia memasuki rumah Guan, dia menyelinap ke ruang kerja. Sekarang bahkan tubuh sehat pun tidak ada. Kenapa kamu tidak meninggalkannya? Dia sudah buta, apa yang bisa dia temukan? Aku benar-benar karena takut, jadi salah masuk kamar. Jangan marah padaku, ya. Tubuhmu panas sekali. Dokter, Aku sudah bilang. Dia tidak boleh masuk rumah keluarga Guan. baik. Dia nggak masuk rumah keluarga. Aku bawa dia ke villa di utara. Tidak bisa. Petunjuk ada di rumah utama keluarga Guan, aku. Kalian berdua nggak boleh pergi kemana-mana. Semua harus kembali ke rumah. Nyayun Kaiken? Selera cucuku ini bagus sekali. Yunkai, mereka kakak adik memang begitu. Minum sedikit sup, istirahat dan makan yang cukup. Aku cuma bilang saja, Yu hampir tidak pernah pulang sepanjang tahun. Pengantin pria yang baru menikah, apa mau dibuang? Orang lain akan berpikir keluarga Guan bahkan tidak bisa menerima Kakek, dia ada maksud jahat. Menurutku malah kamu yang punya maksud jahat. Adikmu menikah, kenapa kamu gelisah begitu? Kenapa? Mau menikah ya? Kakek, wanginya enak. Apa ini? Harus kasih suplemen yang bagus buat menantu kita. Kenapa matanya buta? Karena aku. Ayo bicara denganku. Sayangku, kamu harus bertanggung jawab. Atau matanya buta, lalu kamu jadi tidak suka. Aku tidak. Lagi pula, kamu meminggirkan dia, bagaimana aku bisa punya cucu kecil? Kamu terlalu terburu-buru. Kamu seperti ini. Masak keluarga Guan tidak akan lama, hanya Guan Dashao. Kenapa kamu begitu melawan suami dari keluarga kalian? Apa yang kamu ingin lakukan? kalau kamu mati di sini hari ini. Tebak apa reaksi adikku? Apa sih yang bisa dia lakukan? Saudara seperti tangan dan kaki. Pria seperti baju. Bagi adikmu, saya tidak ada artinya. Menarik sekali. Sudah tahu tapi masih bertahan. Bodoh banget. Kakak besar Guan. Bagaimana kalau kita buat taruhan? Taruhan apa? Taruhan. Siapa yang akan dipilih adikmu? Kak, bagaimana kamu terluka? Bagaimana kondisi? Aku cuma mau mengupas apel. Tapi dia. Dokter, Ada apa? Aduh, kok bisa ceroboh begitu? Yunkai, kamu nggak apa-apa kan? berani-beraninya kamu menyakiti kakak. Aku bertanya padamu. Ayu, apa yang kamu lakukan pada calon suamiku? Aku tidak. Ayo, Sayang, kamu di rumah sakit temani suamimu ya. Kami duluan. Oke.
Kamu kan bilang cuma pertunangan. Orang itu pilihan Ayue sendiri. Pernikahan ini atas kemauan Ayue sudah terjadi. Keluarga Guan butuh pewaris yang sah. Selama bertahun-tahun, semua pekerjaan kotor dan melelahkan aku tidak berebut lakukan. Aku ini anak haram yang tidak punya nama. Masih cacat. Itu aku akui. Tapi apakah belum cukup yang aku lakukan? Kenapa kamu masih belum bisa lepaskan adikku? Sudah tenang belum? Kenapa harus korbanin adikku seperti binatang? Menghancurkan satu dari keluargaku belum cukup. Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Bagaimana bekas luka di punggungmu itu? Aku. Punggungku ada luka? Buka bajumu. Baiklah, biar aku bantu kamu buka. Haruskah kamu selalu mempermalukanku? Suk ayah memberimu minum apa? Gak tahu. Kenapa minum sup penis harimau saat ini? Jangan marah. Ayah hanya ingin cucu yang bisa mewarisi. Lalu bagaimana? Aku jatuh ke dalam air hampir tenggelam. Bangun bahkan napas pun sakit. Kamu bahkan tidak bertanya sedikit pun. Malah mencubitku. Cubit saja biar mati sekalian. Menghabisi nyawa. Kenapa jadi drama begini? Aku salah. Situasi keluargaku agak rumit. Sifatku juga tidak terlalu bagus. Tapi tenang saja. Nanti aku pasti akan melindungimu. Sepertinya sudah tidak demam, masih merasa tidak enak? Sup kaldu harimau. Tampaknya cukup berguna. Tidur saja. Aku tidak melakukan apapun. Di rumah sakit sudah lama. Lihat catatan medis dermatologi andrologi Haicheng 20 tahun, fokus pada yang punya adik perempuan. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu repot-repot mendekati aku? Apa yang kamu inginkan? Selamat Tuan Ye, akhirnya bisa pulang. Halo. Dokter Liu mana? Kamu tidak tahu, Dokter Liu sudah dipindahkan. Tuan, setelah melewati hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Kamu harus mencintai nona kita dengan baik. Kami akan mengusir nasib buruk dan menghindari sial. Kita mau kemana? Di mobil tidak ada baju untukmu. Ayo kita beli.
cari beberapa baju untuk... Baik, Pak. Ada preferensi pakaian tertentu? Aku sedang bicara pada... Pilih yang kamu suka saja. Kenapa tidak ada bekas luka? Apa ada yang membantunya? Wah. Nona Guan keren sekali. Pantas saja tidak mau tutup pintu. Sudah diduga. Suami tidak bisa. Takut terjadi kecelakaan. Kenapa detak jantung cepat sekali? Ketakutan. Dia tadi terus mengujiku. Ini serigala yang penuh kebohongan. Jinakkan dulu. Kalau tidak bisa dijinak, maka makan daging dan minum makan mentah-mentah. Ayu, kamu jemput orang kemana? Kok masih belum pulang? Ada pergerakan di utara kota, hati-hati, tunggu sampai Nieyun sendiri baru bertindak. Aku peringatkan kamu. Ahyu menetap dengan susah payah. Dia sekarang buta, baru pulih dari cedera. Jangan sampai kamu membunuhnya. Ahyu, harus pergi melaut lagi. Jaga baik-baik ya. Hello. Apa? Ayu bawa pergi helikopter. Ini bukan rumah Guan. Di mana ini? Selamat datang Nona Besar dan Tuan Muda. Dimanapun aku berada, itulah rumah Guan. Silakan. Istriku Guan yang tercinta. Angin di luar panas. Di udara ada aroma tumbuhan dan laut. Apakah di pulau ini? Saya tidak bisa terjebak di sini. Saya harus keluar secepat mungkin. Sudah dirawat lama, tubuh seharusnya baik. Tapi lukaku belum sembuh. Masuklah. Nona Guan. Ada masalah kesehatan, Tuan Nie? Kenapa Dr. Liu ada di sini? Jangan-jangan Guan Yu menyadari hubungan kita. Saya mengerti pengobatan tradisional. Saya memeriksa MR Nie. Cepat lari. Tuan Nie, Anda mengalami sumbatan emosi dan baru saja sembuh dari cedera parah. Tubuh Anda sekarang sangat lemah dan butuh istirahat. Vincent, masuklah. Ai Guan. Guan, selamat. Apakah ini Putri Kacang Polong MU? Ya. Bantu aku cek, apakah dia sakit atau pura-pura. Oke. Dia sakring. Aku juga ingin tahu detailnya, silakan cek. Guan. Tubuhnya sehat, tes darah dan urin juga tidak ada masalah. Kalian berdua mempermainkanku. Tapi aku benar-benar tidak nyaman. Dingin. Sakit. Masih pusing.
OYK, Guan. Setelah cedera parah, mudah timbul masalah psikologis dan nyeri pantom. Ya, Pak Nie baru saja turun dari helikopter. Wajar kalau tubuhnya lemah. Perjalanan melelahkan, kan? Saya mengerti. Kalian bisa keluar sekarang. Sampai jumpa, Guan. Itu patung. Siang tadi di sini jelas tidak ada apa-apa. Apakah dia sudah bangun? Kita harus segera menghubungi dunia luar, kalau tidak, Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? aku hanya ingin ke toilet. Kenapa tidak membangunkan aku? Kamu merawatku terlalu lelah. Aku tidak ingin merepotkanmu. Maka kamu mau merepotkan siapa? Dokter Liu, aku akan memanggilnya untukmu. Jangan pergi. Kamu tidak membiarkan, tapi tidak membiarkanku menyentuh Nie Yunkai. Kesabaran saya terbatas. Dia sedang menguji saya. Malam ini tidak akan seperti yang dia mau. Pasti tidak bisa berakhir baik. Malam ini kamu tidak minum sup tanduk harimau. Matamu masih baik. Pasti pernah lihat wajah dan tubuhku. Kenapa? Masih merasa dirugikan? Pernah bertemu. Ratusan ribu kali. Kenapa? Yang mati bukan kamu. Bukan aku. Tapi semua keluargaku. Aku kurang ingat wajahmu. Yang aku tahu, saat berada di kapal, cuma tahu soal Nona Guan. Punya kedudukan tinggi. Memancarkan aura berkelas. Aku tak berani menatap. Ah! Sekarang sayang sekali, matamu buta, tak bisa melihat. Aku cantik atau tidak? Dia sedang menggoda aku. Ingin cepat punya anak. Tidak boleh. Guan Yu tidak bisa hamil saat ini. Begitu dia hamil, saya akan dibuang olehnya seperti sampah. Masuk ke rumah tua keluarga Guan untuk mencari petunjuk. Aku tanya padamu, apakah aku terlihat baik? Kenapa dia tiba-tiba alergi? Alergi datang mendadak. Sudah memeriksa penyebab alergi. Tuan Nie alergi tanaman di pulau ini menyebabkan perdarahan saluran pernapasan. Wah, Guan. Dia benar-benar seperti putri kacang polongnya. Silakan, kalian berdua.
Nyonya Guan. Kamu memang lemah lembut. Dia memang punya adik. Iya. Tapi orang tuanya dan adiknya sudah meninggal. Oh, Nona besar. Tuan muda memang malang, Anda harus baik padanya. Aku kan gak akan makan orang. Awasi Dr. Liu. Selidiki korban selamat dari kebakaran 13 tahun lalu. Nona besar. Ada sesuatu yang saya bingung mau bilang atau tidak. Namun, tuan muda dan kita memang berbeda. Sudah merasa lebih baik? Aku hampir mengira aku meracunimu. aku baik-baik saja. Ada yang mengganggu kita. Guan Yu seharusnya menyadari. Kami bersiap untuk pindah. Kamu ikut atau tidak? Aku belum bisa pergi. Dia adalah pemimpin keluarga Guan, musuhmu. Kamu tidak mungkin. Benar-benar tertarik kan? Mana mungkin? Apa yang sedang kalian bicarakan? Akhirnya mau bangun dari tempat tidur. Tidak ada urusan. Tuan Nie bilang minum jus jeruk darah. Aku pergi dulu. Mau makan apa biar pembantu yang urus, kenapa harus sendiri? Mereka bicara. Aku tidak mengerti. Bicara padaku saja. Tak berani menyusahkan nona besar. Kenapa marah lagi? Jadi, aku malah membawa masalah pulang. Aku bantu kamu keluar, jangan masuk dapur, bisa celaka. Dia ternyata tidak memukulku. Datang ambil jus. Ayo menari. Aku tidak bisa melihat. Aku tuntun kamu. Pegang aku. Ke belakang. Ke depan. Setelah kembali ke rumah lama, kamu tidak bisa lagi menghindar. Tidak ingin dipaksa kakek minum ekor harimau. Berusaha buat anak dengan rajin saja. Bulan madu gagal. Suami hampir mati alergi. Urusan bisnis mendesak, mereka cari aku. Kenapa setelah menikah tidak lancar ya? Menurutku, nyonya besar ini sangat bijak menikah. Tuhan sedang mengujimu. Kamu bilang, aku pintar tidak. Nona Guan. Hebat sekali. Jadi kamu bilang hanya Tuhan yang menguji aku? Kamu terbentur kepala. Apa yang terjadi? Ada apa? Tidak apa-apa. Kecelakaan kecil.
Shen Jiang pergi mengurusnya. Masih pusing nggak? Ayue. Kak, kok kamu datang ke sini? Aku bersiap mencarimu. Nggak nyangka ketemu di sini. Balik kok nggak pakai helikopter lagi? Suamiku tidak tahan terbang. Cuma bulan madu, hampir meninggal di pelukanku. Ngomong apa sih kamu? Cerewet banget. Ganti aja deh. Ayo, naik mobilku. Aku. Barangmu akan telat. Mau ganti dermaga gak? Tuan muda, Anda baik-baik saja? Tadi saya dengar suara keras dari kursi belakang, jangan sampai kepalanya terluka. Kepalamu sakit sekali. Bro, kamu pulang dulu. Nanti kita bicara lagi. Penggoda. Kamu. Aku. Aku kan sudah bilang, jangan carry masalah dengan menantu. Dia mana pantas jadi menantu? Menantu menjual diri di kapal Saya. Ada apa ini? Kak, kenapa kakek marah? Lihat dia, kok bisa jadi kakak begini. Keluargaku susah payah dapat menantu. Baru muncul di pesta ulang tahun hampir tenggelam. Baru bulan madu, ada masalah lagi. Benar-benar malang bagi keluarga kita. Kakek, tenang dulu. Dokter periksa, Nieyun Kai baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Kakakmu tidak salah. Kak, cepat minta maaf. Maafkan aku. Aku berharap dia mati. Sialan. Kakek, jangan pukul. Kali ini, demi adikmu, aku lepaskan dulu. Sebentar. Berdiri dengan sopan untukku. Kakek, lutut susah berlutut. Bagaimana kalau dihukum menulis aturan keluarga saja? Aku tahu, semua aturan keluarga itu kamu yang menulis, Ayu. Kamu adalah cucu kesayangan kakek. Kakek tidak akan mencelakanmu. Tapi kamu tidak bisa terus memanjakannya. Kamu sudah berkeluarga. Kak, bagaimana kabarmu? Aku tidak mengizinkannya masuk ke Ayu. Ceraikan aku. Itu tidak mungkin. Ceraikan aku. Itu tidak mungkin. Kak, ini urusan pribadiku. Aku kakakmu. Kamu adalah kakakku. Nieyun Kai adalah suamiku. Itu tidak akan pernah berubah. Sudah melakukan banyak untukmu. Sekarang aku bersama kursi roda seumur hidup. Kau tinggalkan aku begitu saja. Kak, jangan marah. Aku nggak akan ninggalin kamu. Kalau gitu cerai. Menantu. Jangan maju lagi. Menantu. Berhenti di situ. Kamu mau mati apa? Kalau jatuh gitu lehermu bisa patah. Kamu bisu. Aku.
Aku mimpi buruk. Aku bangun dengan sakit kepala. Aku tidak yakin apakah itu mimpi yang membawaku ke sini. Tenang, matanya buta karena melindungiku dari pisau. Tidak apa-apa, mimpi sudah berlalu. Aku bawa kamu kembali ke kamar. Kenapa kamu selalu kasar padaku? Aku melindungimu dan terluka. Tapi kamu menekan lukaku dan memaksaku bersamamu. Selalu memukulku. Mencubitku. Kamu. Bukan, aku memang sedang cemas. Aku sudah minta maaf soal sebelumnya. Aku benci kamu. Oh Tuhan, benar-benar kutemui leluhur yang hidup. Ini. Bagaimana menenangkan. Nona besar tidak mudah menenangkan kakek lalu kakak. Buyuk apang, sekarang suami juga, pantesan jadi gila di lautan, gigit siapa saya. Nona besar. Tuan muda. Anda menyuruh saya menyelidiki kebakaran 13 tahun lalu. Sekarang ada kemajuan. Guan Yu. Beberapa hari lagi mau pergi. Apa yang kamu suka atau kamu mau? Akan saya belikan. Kamu mau kemana? Kak, Bilang takkan meninggalkanku, lalu pergi tanpa melihatku, menuju dia. Dia begitu penting bagimu. kau baik-baik saja, baru pergi kepadanya. Kak, jangan marah padaku, ya? Jadi, kau akan memilih dia, kan? Jika hanya satu yang bertahan, kau akan memilih dia. Tak perlu dibandingkan dengan dia. Kamu adalah kakakku. Dia sama sekali nggak bisa dipercaya. Aku tahu. Masalah keluarga Guan selalu sama. Iwe. Sedikit dicoba, pasti akan. Kamu tahu itu, apa yang kamu tunggu? Masih marah ya? Demi cari nafkah buat keluarga. Jangan marah lagi ya. Saya mau ke Hanggang beberapa hari. Aku ikut denganmu. Kau mau ngapain? Kalau kau nggak ada. Aku takut kakakmu bakal marah padaku. Bisa aja sih. Tapi aku harus minta uang perjalanan. Bisa aja sih. Betne travel money. Aku nggak. Awalnya aku kasihan kamu terluka, terus kamu bilang lukamu sakit. Bulan madu, alergi dan batuk darah. Jangan bilang kepala pusing. Kok setiap kali selalu kebetulan begini? Aku tidak. Ada benjol di belakang kepala, terpukul lumayan keras. Sudah selesai, kembali ongkos jalan. Kalau kamu gak mau, ya sudah. Bagaimanapun juga yang mengejar saya dari Haicheng sampai ke laut lepas. Tidak bisa. Apa yang gak bisa? Sudah sampai tahap ini. Petunjuknya sudah di depan kita. Saya nggak bisa pergi. Apa meremehkan saya karena buta? Tidurlah. Sebelum kita bercerai, saya akan cari orang untuk menyembuhkan matamu. Ini Guan Yu. Dia Guan Yu.
Ingatlah, dia Guan Yu. Besok jangan bilang, aku membuli kamu. Aku benci kamu. Aku sangat benci kamu. Semua salahmu. Ini semua karena kamu. Karena kamu maka saya. Tadi malam perasaan memang nyata. Apakah bekas luka di punggungnya hanya ilusi saya? Kalau nggak bisa pakai, panggil saya. Ngapain sendirian bengong? Ayo, akan kubawa kamu ke Henggang. Barang sudah sampai di pelabuhan. Shenjiang akan bawa kamu ke ruang istirahat di dermaga. Tunggu. Gak bisa naik kapal ya? Bukannya sudah saya bilang. Dia punya niat jahat. Pasti akan mengikuti kita dan akan mencari cara naik kapal kargo. Kak, kenapa kamu datang? Ayue, apakah barangmu hilang? Guan Yu, nona besar. Guan Yu. Guan Yu, jawab aku. Guan Yu. Guan Yu. Bau darah. Ini darahnya Guan Yu. Guan Yu. Di mana Guan Yu? Bagaimana Guan Yu? Bangun saja dan tanda tangani surat cerai. Guan Lin, di mana Guan Yu? Kenapa bukan dia yang minta cerai? Ayu tidak bisa datang. Tidak akan pernah bisa datang lagi. Maksudmu? Guan Yu sudah mati. Apa-apaan ini? Kamu mengutuknya seperti itu. Tidak takut dia tahu dan datang mencarimu. Apakah Ayu memakai ini tadi pagi? Coba pegang. Coba pegang dan pilih mana yang kamu suka. Kamu ingin aku pakai ini? Sayang, aku menemukan. Kamu benar-benar lebih suka kecantikan dibanding aku. Ingin membawanya padaku juga, tapi pilihkan satu pasang dulu. Satu anting bisa menggambarkan apa? Darah Ayu terciprat ke tubuhmu. Menurutmu gimana? Kalau hidup, harus lihat orangnya. Kalau mati, harus lihat mayatnya. Hanya demi kamu, barang rendahan begini. Adikku sudah tidak ada. Kamu punya muka untuk menemui dia. Cepat tanda tangan dan pergi. Aku tidak percaya, kau membohongiku. Bos besar. Silahkan instruksikan kami, mulai menghajarnya. Adikku suka kamu karena apa? Bagus dalam berbuat, atau caket? Kamu juga tahu dia suka padaku. Kamu yakin? Mau melawan aku? Berikan pisau itu padaku. Tayin dia.
Keluarga Kuan. Kamu menghancurkan aku. Adikmu bisa punya suami baru. Suami berikutnya, walau adikmu menikah 10 kali, tetap bukan kamu. Semua berhenti. Apa yang kamu lakukan pada suami adikmu lagi? Tanya dia datang ke rumah Guan untuk APA pada hari ulang tahun. Dia pakai kacamata masuk ke ruang kerjaku. But APA orang buta pakai kacamata. Atau mungkin, kacamata itu membuatmu melihat sesuatu. Guan Yu di mana? Setengah jam yang lalu. Gagal diselamatkan. Tidak mungkin. Guan Yu tidak mungkin mati. Hello. Apa? Kamu omong apa sih? Cucu saya kenapa? Melenggi lagi. Guan Yu benar-benar mati. Dia meninggal karena melindungi saya. Kepalamu terbentur ya. Katakan, aku hebat atau tidak? Besok jangan bilang, aku membuli kamu. Bajingan. Kalau bukan karena kamu nembak, bagaimana Ayu bisa mati? Kenapa bukan kamu yang mati? Iya. Memang seharusnya aku mati. Kalau bukan karena Guan Yu, aku juga nggak bisa bertahan sampai Aku ini kuma anjing peliharaan keluarga Guan. Bahkan anjing penjaga yang pincang. hanya adikku yang peduli padaku. Sekarang dia sudah mati. Adikku suka kamu, kan? Sekarang dia sudah mati. Kamu juga harus mati. Aaron. Aduh, sakit banget. Aduh, sakit banget. Baik-baik, kamu masih hidup. Siapa bilang aku mati? Guan Yu. Ayu, Lepaskan. Kenapa kamu jadi begini? Kenapa menangis dan tertawa? Jangan sampai dipukul jadi bodoh. Kakak, aku bilang dia suamiku, kamu melawannya, bahkan ingin dia mati. Apakah kamu menganggap aku? Kamu membentak aku demi dia. Ayu. Kenapa aku dapat kabar kematianmu? Apa yang terjadi? Aku belakangan ini, bisnis ada masalah, kena tembak dan masuk rumah sakit. Biar Shen Jiang bawa orang lihat masalah dari mana. Siapa sangka rumah sakit ini salah informasi ya? Dr. Liu, dia salah info. Bikin keributan di keluarga Guan, jadi pergi saat kekacauan. Tidak apa-apa kalau baik-baik saja, sayangku. Tidak apa-apa, baik-baik. Kamu satu-satunya hartaku, NAK. Tenang, kakek. Aku lebih keras dari batu di tempat kotor sekalipun. Tidak akan mati. Baiklah. Aku bawa suami pulang. tunggu dulu. Tuan muda, hasil tes sudah keluar. Kosomoto Pakni. Memang ada sesuatu yang tersembunyi. Perangkat elektronik merekam, memantau, mengirim pesan. Saya bilang dia memang ada masalah. Bota. Berani beraninya menipu Ayu kami. Aduh. Kacamata ini diberikan untuk mencegah kejadian tak terduga. Ini menyangkut keselamatan keluarga. Sampai kapan melindunginya? Ayu. Kalau dia memang punya niat lain, dia tidak pantas jadi menantu keluarga Guan. Aduh menantu saya, kenapa Anda menelepon?
Jangan khawatir ya, Pak Guan baik-baik saja, sedang sibuk dengan bisnis di kapal feri. Masalahnya sudah dibicarakan. Kita pergi dulu ya. Aduh, bahu saya masih sakit. Dia mencoba mencelakai saya. Membuat Anda tertembak. Apakah kita biarkan begitu saja? Bukankah kamu bilang aku paman dari keluarga Guan? Kakak laki-laki mana yang kamu lihat? Bagaimana bisa kamu memperlakukan paman sendiri seperti ini? Apa kesalahan yang telah diperbuat? Dia sangat ingin aku mati. Atau aku menghancurkan keluargamu. Mungkinkah itu? Kalian adalah bebek Mandarin sungguhan. Saudara palsu. Kamu. Kamu bicara apa? Kamu pukul aku. Bawa aku ke sini, aku dipukul. Bahkan memaksa aku bercerai. Mataku buta. Tapi hati tidak. Kita tinggal di Villa Utara. Tidak di rumah lama lagi, tidak sama kakakku, kita. Arin pergi tinggal sendiri. Sudah ditetapkan. Kakek. Anda memintaku keluar untuk tinggal. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kejar. Aku salah. Barusan kesalahanku. Darahku mendidih dan marah. Jangan sentuh aku. Biarkan kamu pulang sendiri. Jangan cari masalah sendiri. Kamu kan cuma mau lihat aku cari masalah sendiri. Lihat aku sedih. Lihat aku begitu sakit. Apa itu menyenangkan? Mati ya mati. Kamu ngapain datang ke sini? Terus kenapa kamu nangis? Aku benar-benar lucu ya. Aku lihat kamu jatuh. Bahuku lagi sakit. Biasanya kamu pasti kabur. Genggaman tanganku ini bukan main-main, bisa bikin leher bunyi. Aku biarkan kamu pukul balik, mau tenang, jangan marah lagi. Bau disinfektan. Dan bau darah. Jelas-jelas tahu seperti apa dia. Tapi ketika darahnya terciprat di wajahku, tahu kalau dia mungkin mati. Kenapa aku masih merasa takut? Suatu hari nanti. Memutar leherku. Kamu masih ingat waktu aku mencekikmu. Siapa lehernya aku putar, bukan kamu. Aku suka kamu. Sakit pelan-pelan. Tenang saja Nona. Dijamin tidak akan mati. Kenapa tidak diberi anestesi? Tidak perlu. Aku mau lebih sadar. Biar juga bisa merasa kasihan padaku. Sakit tidak akan membunuhmu. Aku mana tega mati. Dokter, hati-hati sedih. Baik. Shen Jiang, kemari. Berdiri di sini dan bacakan dokumen buat. Serius, kamu bisa dengar ini juga? Jangan banyak bicara. Alihkan perhatian cepat. Baju Anda berantakan, tidak bagus. Coba baca. Perusahaan pemasaran 34 miliar kuartal terakhir.
Sakit, masih harus menahan tembakan. Kakakku terampil menembak saat dia angkat senjata. Terlihat membidik jantungmu. Taruhan salah satu bahu, tukar nyawa lain, layak. Kalah berjudi, tamat riwayat. Ayolah, all in. Sering bolak-balik di laut. Suatu hari tenggelam. Ini takdir. Lepaskan. Nona, kenapa kamu tekan suami seperti itu? Dia tidak buat salah. Tidak sengaja. Aku tahu. Ternyata seperti ini saat dia benar-benar tertawa. Shen Jiang. Dokter Su sudah sampaikan, ajak suamimu periksa mata. Bukankah sudah bilang sebelumnya, matamu akan sembuh. Jadi kamu benar-benar mau cerai? Iya kan? Jadi kamu benar-benar mau cerai? Iya kan? Kamu pilih kakakmu. Juga. Bagaimanapun kakakmu benci aku. Aku tak bisa dibandingkan. Kalian tumbuh bersama, persaudaraan. Beri aku waktu setengah tahun lagi. Aku akan menyembuhkan mata, memberimu saham keluarga Guan. Punya anak, aku juga akan beri kompensasi besar. Jangan sakiti aku lagi. Ini tidak lebih dari penghasilanmu saat jadi model. Habis sudah. Kamu tahu hal yang paling aku sesali? Itu saat di kapal pesiar. Menggantikanmu dari tusukan itu. Tapi sekarang, kita sudah impas. Jangan marah, Tuan. Nona memang begini. Dia cuma lagi emosi sesaat. Nona besar. Apa Anda yakin ini baik? Cara mencoba ini bisa sangat menyakitkan hati. Dokter Liu yang hilang tidak jujur, kenapa awalnya tidak lari, setelah tersebar berita kematian saya baru melarikan diri. Apa hubungannya dengan Tuan Muda? Saya periksa, mereka tidak kenal, kan? Cuma sebentar, Membuatmu seperti ini. di tangannya, masih punya jalan hidup? Sekarang ini sudah begini. Apa aku masih punya pilihan lain? Mereka berdua sebenarnya sangat akrab. Lebih baik dia tidak punya dukungan. Bahkan jika ada, sekarang sudah tidak ada. Serigala terpisah menjadi peliharaan saya, menjadi anjing saya. Nona besar. Sebaiknya jangan melakukan hal yang akan Anda sesali. Jangan banyak bicara. Di bawah mata saya, apa dia lakukan? Mengerti. Pergi. Kenapa kamu baru datang melihatku? Kamu marah padaku karena wanita jalang itu. Maafkan aku, adikku. Waktu itu aku terlalu marah. Aku tidak sengaja. Maafkan kakak, ya. Bicaralah. Aku baik-baik saja. Hanya ingin melihatmu sejenak. Aku pergi dulu. Kenapa kamu harus pergi? Kenapa kamu takut padaku? Kenapa kamu takut padaku? Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku sungguh. Aku tahu kakek. Apa yang membuatmu berlutut di sini? Kamu tahu.
Kamu paham semuanya, bukan? Adikku, bawa aku pergi, ya? Seperti yang kita bilang waktu kecil. Kita pergi bersama-sama. Kenapa pukul tuan muda keluarga Yo saat kita kerjasama? Dia bilang saat dewasa ingin menikah denganmu. Dia bilang jangan lihat kamu sekarang berkuasa, masuk rumah mereka nanti cuma bisa sujud saat pakai sepatu. Dia juga bilang aku adalah anjingmu. Anjing yang dibawa saat kawin, dan paksa aku meniru suara anjing. Kamu pukul dengan baik, aku akan memukulnya lagi. Bagaimanapun juga kamu adalah kakakku. Saat kita dewasa, kita kabur bersama. Kamu sudah lupa. Semua demi papan nama ini. Demi seorang pria, demi darah keluarga Guan. Kamu bahkan mengorbankan kebebasanmu. Ayo. Ayah. Maafkan kamu. Hidup ayah kali ini terlalu banyak dosa. Bikin kamu ikut susah. Dan seluruh keluarga. Kamu nanti harus menopang keluarga Guan. Bawa keluarga Guan ke jalan yang benar. Kakak. Aku nggak bisa lanjut lagi. Anggap saja ini salahku. Menipumu. Lalu aku bagaimana? Aku sudah mendukungmu bertahun-tahun. Dan kau hanya bilang kau menipuku. Bro. Beri aku waktu 6 bulan lagi. Aku akan membuatmu lepas dari keluarga Guan. Lalu kau sendiri? Aku punya jalan sendiri yang harus kujalani. Tuan muda. Jangan sakiti diri Anda lagi, Tuan muda. Apa yang sebenarnya kamu suka dari aku? Suka aku kasih uang. Kasih kamu pekerjaan. Aku. Bahkan adik perempuan yang paling kusayangi tidak mencintaiku lagi. Apa yang bisa kamu dapat dari aku? Bukan begitu, Tuan muda. Anda pernah menyelamatkan hidup saya. Aku tidak bisa tinggal di rumah keluarga Guan. Perhatikan Nye Yun Kai. Aku tidak ingin ada bom waktu di dekat Ayue. Kenapa melarikan diri? Apa salah keluarga Guan? Aku melakukan semua yang aku bisa. Keluarga Guan sudah selamat. Akan melakukan hal yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan saudaramu? Dia sudah melakukan begitu banyak untukmu. Kenapa mau pergi? Keluarga Guan mana salahnya padamu? Guan Yu. Guan Yu, kenapa denganmu? Guan Yu. Guan Yu. Guan Yu, bangunlah. Jangan bicara. Biar aku memelukmu sebentar. Kamu masih mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi tentang kebakaran.
Ayah terluka parah. Di mana-mana ada mayat. Apa itu kebakaran yang kamu selidiki? Iya. Kakak berlari kencang, mendorongku keluar. Tapi dia sendiri terluka. Pantas saja kamu selalu memikirkannya. Saat dia membawaku keluar, terus menyuruhku jangan tidur. Bahkan bercerita padaku. Cerita apa? Sepertinya judulnya. 3 rambut emas iblis. Tolong, ada orang tidak. Cepat datang ke sini. Tahi lalat kalian sama persis. Kau selalu menganggapku sebagai pengganti. Omong kosong apa ini? Aku cuma merasa tahi lalat ini. Kasihan tapi menarik. Nona besar. Anda benar tidak mau mengantar tuan muda? Sudahlah, Nona besar. kenapa lagi? Asisten rumah bilang padaku, tuan belakangan ini suasana hatinya kurang baik. Kapan suasana hatinya baik? Bukan begitu, mogok makan. Tubuh butuh makan, kalau tidak bisa bertahan berapa lama. Kamu coba hibur dia. Masih tidak ada selera makan? Tangannya dingin sekali. Seharian kenapa begitu marah? Kalau begitu minum air. Suaramu sudah serak. Coba minum jus jeruk darah. Aku minta orang khusus buat itu. Aku tidak mau makan. Obat mata itu terlalu pahit. Tidak nafsu makan. Kemarin dan sebelumnya kamu juga bilang begitu. Kalau terus begini harus pakai infus. Jangan ngambek ya. Kamu pikir aku lagi ngambek? Mulut keras ini. Kita cerai saja. Guan Yu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tidak bisa terus terkurung di sini. Jadi kamu bikin drama ini karena ingin cerai lebih cepat dariku. Kalau kamu berpikir begitu, boleh saja. Tetap tidak minum. Harus saya suapi minum? Kamu harus memaksa saya? Kenapa harus memaksa saya? Tidak minum ya tidak minum. Pakaian sudah kotor. Ayo. Saya akan mandikan kamu. Biar saya sendiri saja yang lakukan. Kamu sudah berhari-hari tidak makan. Jangan pingsan di bak mandi. Kapan bekas luka di punggungmu hilang? Guan Yu. Kukatakan, mulutmu seperti agak tajam.
dalam setengah tahun, akan menyerahkan kekuasaan di keluarga sedikit demi sedikit membuat Kak sampai dia terlepas dari keluarga Guan. Setengah tahun ini, Nie Yun Kai akan melakukannya. Setelah setengah tahun, aku membawanya ke laut lepas. Siapapun kamu hanya akan terkurung di kapal selamanya. Siapa suruh aku suka? Jangan mendongak dulu, biar aku bilas bersih. Ini informasi yang bisa ditemukan. Ya. Sungguh sempurna, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, suami muda memang tak bersalah. Kedua, kekuatan di belakang suami muda tidaklah sederhana. Oke, makasih ya. Kalian cowok suka apa sih? Ha. Bujukin, dia lagi mogok makan. Benar-benar keras kepala. Nona besar. Paman dia. Kenapa dengan paman? Melukai pergelangan tangan. Kenapa? Nie Yun Kai. Kamu jangan tidur. Bangun sekarang. Tolong, ada orang di sana? Kenapa aku menyelamatkan Guan Yu? Aku ternyata menyelamatkan musuhku. Sungguh lucu. Kalau ada kesempatan lagi, aku akan melihat dia mati. Kamu yakin? Tolong. Ada orang? Tolong. Tolong kami, tolong anak saya. Ada orang? Tolong. Tolong. Apakah kakak akan kembali? Nie Yun Kai. Sudah bangun, dokter. Aku ingat sekarang. Apa yang kamu ingat? Aku buta. Aku suamimu. Aku membencimu. Kok saya masih bingung setelah penyelamatan? Pergi tidur. Kamu tahan saja dulu. Jangan lepaskan penutup mata, ada obat di dalamnya. Bagus. Tidak adakah yang ingin kau jelaskan kepadaku? Itu benar-benar sebuah kecelakaan. Aku salah. Sebelumnya aku tidak seharusnya mengatakan kata-kata yang menyakitkan itu. Guan Yu. Aku harus bagaimana denganmu? Situasinya belum membaik. Tidak perlu dirawat lagi. Siap-siap belajar braille saja. Kenapa tidak dirawat lagi? Coba periksa dia lagi. Kamu pulang dulu. Kupikir jadi orang buta juga tidak ada yang buruk.
Jangan sentuh aku. Yin Kai. Benar-benar bikin sukarela? Aku memaksa dan memeras orang itu. Menikah dengan paksa. Bagaimana kamu bisa memaksanya sampai ingin mati? Pantas dia tidak mengubah panggilan, memanggilku kakek. Ayo. Kekatikan mensalakakan. Cepat lepaskan dia. Bukankah kakek pernah bilang, ingin sesuatu harus diperjuangkan? Hei, Bos Guan, mau datang ke klubku nggak? Aku sibuk. Serius? Kamu beneran berubah demi seorang pria? Tunggu aku datang. Halo. Suami Guan YQ, quand? Guan Yue mabuk, datang jemput orang. Tunggu saja. Aku ke toilet, kalian diam dariku. Rencanain apa sih? Enggak, cepetan datang. Ayo, minum-minum. Pak menantu. Pak menantu, Anda tunggu di mobil saja, saya jemput nona besar. Di seberang terus mencari suami Guan Yu. Tidak pergi, ada lain kali. Bawa aku ke sana. Siapa yang tidak tahu diri berani mencari suamiku? Tunggu kena haya, oke. Di sini, suamiku. Siapa yang tidak tahu diri seperti ini? Maaf. Saya mencari istri saya. Bisa tolong tunjukkan jalan ke ruang nomor 7? Cantik sekali, ternyata buta. Aku tahu di mana. Ikuti aku. Waduh, suami hilang. Apa yang kalian mau? Ayo cari istrimu. Siapa? Bawa pergi. Keluar semua. Cepat. Kau kena obat. Aku antar kamu ke rumah sakit. Siapa kamu? Aku mau cari istriku. Jangan sentuh aku. Siapa istrimu? Kamu tidak memberitahuku. Bagaimana aku bisa membantu? Dia tidak suka padaku. Dia membohongiku untuk menikah. Lalu memanipulasiku untuk mencintainya. Guan Yu itu penipu. Bagaimana kamu tahu dia tidak suka kamu? Dia ingin cerai dariku. Tapi dia tak mau melepaskanku. Aku benar-benar menderita. Lebih baik dia langsung membunuhku. Kenapa kamu masih mencarinya? Aku tahu temannya.
hanya mengelabuhiku. Tapi bagaimana jika dia benar-benar butuh sesuatu? Kita benar-benar tidak punya banyak waktu. Guan Yue. Penipu. Istri jahat. Tapi kenapa aku tetap suka padamu? Aku siapa? Istriku. Aku merasa tidak enak. Hujan turun. Hang. Kamu menangis. Sebentar lagi giliranmu menangis. Aku bisa melihatnya. Kenapa wajahmu begitu merah? Apakah obat semalam belum sepenuhnya hilang? Tidak apa-apa. Tidak demam juga. Orang-orang tadi malam aku beri pelajaran, tak ada yang berani menggertak kamu. Jangan marah lagi ya. Hari ini kok baik sekali. Kapan aku bisa turun? Sekarang kakakku tidak ada yang menyakitinya. Kamu bebas pergi kemana saja. Kamu satu-satunya menantu dari keluarga Guan. Kamu ingin punya berapa menantu? Pakailah pakaian yang bagus, aku akan pilihkan untukmu. Aku keluar untuk urus, tunggu aku kembali. Tidak mau peluk aku dulu? Menantu, saya sedang merapikan ruang kerja. Anda butuh apa? Halo. Saya datang untuk menaruh buku. Silakan masuk. Bau sekali. Sudah terlalu lama tanpa ventilasi ya. Dia akan ke ruang baca lagi. Kalau sudah masuk jangan biarkan dia keluar lagi. Terima kasih semuanya telah memilih pengiriman laut keluarga Guan. Saya Guan Yu, pasti tidak akan mengecewakan. Kamu bilang apa? Siapa meninggal kelu agakwan? Katanya, menantu buta sudah tiada. Bagaimana orang buta bisa keluar dari kebakaran? Iya.
Ruang kontrol pengawasan rumah Guan terbakar. Data di cloud juga hilang. Ini ingin membuatnya tanpa bukti. Nona. Ini adalah balas dendam. Saya bahkan tidak punya fotonya. Apa? Satu-satunya foto bersama kita, itu foto di buku nikah. Dia bahkan tidak meninggalkan pesan suara untukku. Kenapa kamu jadi seperti ini? Benar-benar berbeda. Pasti sangat sakit. Suami siapa yang foto nikah dan foto almarhum sama? Benar-benar tidak peduli dengan tahayul. Sayang. Jangan terlalu sedih. Menantu laki-laki. Dia pasti berharap kamu baik-baik saja. Sifatnya itu. Tidak menyumpahi aku saja sudah bagus. Bertengkar bisa kesal, benci, mogok makan. Kenapa sekarang dia tidak bertengkar lagi denganku? Sudahlah. Kakek. Tunggu penyelidikan kematiannya selesai. Aku melaut untuk berdagang. Tinggal di rumah mengingatkanku pada kesal. Kamu mau pergi ke laut lepas lagi. Kakak. Kenapa kamu di sini? Sebagai kakak, menghadiri pemakaman suami adik bukan hal yang wajar? Atau kamu curiga padaku? Nona besar, ada masalah besar, cepat lihat berita. Siapa yang menyebarkan fitnah? Berita ini agak sopan. Kamu gila. Kau mau hancurkan keluarga. Ayu. Bawa kakakmu pergi. Kakek juga tahu. Sungguh tahun yang sial. Pertama kebakaran, menewaskan menantu. Sekarang kakakmu ada masalah. Giliran aku yang tua ini. Harus menanggung hal ini. Apa yang sudah kalian lakukan? Ayu. Bawa aku naik kapal. Di kapal akan aku ceritakan semua. Bahkan jam tanganku juga berhenti. Nyayun kaya akhirnya mati. Ayu tetap milikku. Hanya milikku sendiri. Segera sampai di laut lepas. Kau belum mau jujur padaku? Kau begitu tak sabar menyerahkan aku? Selama bertahun-tahun, saya berjuang untuk masa depan keluarga gua, tapi hasilnya sia-sia. Saya tidak ingin seumur hidup tanpa mengunjungi kuburan Nyeyun Kai. Jadi bagaimana? Hanya demi orang yang sudah meninggal. Kamu ingin meninggalkan saudaramu ini? Sulit meninggalkan keluarga Guan dan kabur. Apa kamu tidak menginginkan saudaramu lagi? Apa yang terjadi? Ada kapal asing mendekat. Shen Jiang kirim kapal memperingatkan dan Iya. Halo, menerima laporan terkait tanggung jawab kapal ini. Bekerja sama dalam penyelidikan. Sudah terlacak.
Saya akan menemuinya. Saya memenuhi undangan dari jaksa kalian. Shen Jiang. Kenapa Nona begitu terburu-buru? Dr. Liu. Kenapa kamu di sini? Aku pindah kerja. Nona Guan. Orang-orang ini, Anda masih ingat? Ini daftar korban kecelakaan kebakaran kapal pesiar 13 tahun lalu. Tunggu. Siapa orang-orang di belakang ini? Ini harus tanyakan ke kakakmu dulu. Saya mau tanya beberapa pertanyaan, bukan kepadamu, kepada orang di belakangmu. Suamiku meninggal. Aku jadi janda. Kalian pakai dia untuk menjebakku, kan? Kalau mau bicara, tunjukkan ketulusan. Gayanya kok mirip menantu. Nona besar, jangan buru-buru cari pengganti hanya karena tergoda. Apalagi dia seorang jaksa angkatan laut. Aku tanya, kamu jawab. Kamu tanya, aku jawab. Apa yang aku tahu? Oke. Sekarang berbicara jujur. Adalah kamu. Sekarang tidak ada aturan. Mewajibkanku menjawab pertanyaanmu. Jika punya surat pencarian, tidak perlu membawaku ke kapal. Mana dokumenmu? Jangan ragu. Truth order. Kamu ingin mengambil risiko. Bagus sekali. Tanya. Bisnis Guanlin tahun ini. Apakah kamu terlibat? Jika tidak terlibat, apakah kamu tahu? Tidak terlibat. Tahu. Kau malah biarkan dia menyelundup. Kamu tahu ini sudah membahayakan banyak orang? Bukan itu maksudku. Kamu melindunginya, security ingin membawanya. Ingin membawanya. Kabur ke laut lepas malam ini. Itu pertanyaan kedua. Lepaskan topengmu. Baru aku akan jawabmu. Kakak ipar. Kapan matamu sembuh? Itu juga bisa dianggap sebagai pertanyaan, kan? Kamu dan Dr. Liu kerjasama, pasti punya banyak bukti. Tidak perlu menyanyiakan kesempatan bertanya. Aku ingin tahu kebenaran tentang kakakku. Kalau tidak, dengan kemampuan, sudah lama aku kabur ke laut lepas. Sekarang giliran aku bertanya, bagaimana caranya kamu dapat bekas luka di punggungmu? Sekarang giliran saya bertanya. Kenapa terus menyelidiki? Kebenaran kebakaran 13 tahun lalu. Laporan dari Shen Jiang. Bukankah kamu sudah tahu? Bagaimana saya tahu? Apakah kamu sengaja memberitahuku? Kenapa kamu terus menyelidiki? Mau main jujur atau tantangan? Baru saja aku menembak. Sekarang hanya ada peluang 1/5 untuk menang. Sebentar lagi akan menembak lagi.
Dia yakin aku tidak akan membiarkan dia dalam bahaya. Kapal pesiar terbakar di ruang kargo. Ingin tahu penyebab kebakaran? Giliranku bertanya. Dari awal kamu mendekatiku. Dengan tujuan tertentu. Benar. Karena sudah dibicarakan. Jadi, Tuan muda kelu aga gwan datang mini abu. Ayu. Aku datang menjemputmu. Dia tidak bisa pergi denganmu. Ngayon kai kenapa kamu bilang mati? Kak. Benarkah kamu mengirim pembunuh? Lalu kenapa? Benarkah kamu akan memutuskan hubungan? Kamu beberapa kali menyerang Niyun, itu kejahatan. Keluarga Guan punya banyak skandal. Apa terjadi? Kakak, bisa nggak kamu kembali ke jalan yang benar? Kakakmu mengendalikan bisnis ilegal. Sebaiknya kamu sarankan untuk menyerah dan mengakui kesalahannya. Kenapa kamu melakukan ini? Ayu. Kembalilah ke sisiku. Aku akan memberitahumu semua hal yang ingin kamu tahu. Kamu tidak takut Guan Li nekat habis-habisan? Ya Nona besar, maukah saya beritahu orang untuk menjemputmu? Dia kakakku. Mau pergi? Kita pergi bersama. Kenapa? Takut aku dan kakakku kabur? Ikut aku masuk bicara. Kakak. Apa yang ingin kamu katakan? Ayu. Karang dari seratus mil lot ke lot lepas. Ikutlah bersamaku. Aku tidak bisa pergi denganmu. Kalau begitu kita mati bersama. Kalau begitu kita mati bersama. Kamu. Tak ada gunanya. Perintahnya tak bisa dibatalkan. Matamu tidak buta lagi. Pas sekali. Bisa melihat sendiri bagaimana mati. Begitu jadi kakak. Hampir mati. Masih mau bawa adikmu juga. Kak. Jangan keras kepala lagi, ya. Jangan buang waktu. Ruangan ini. Aku siapkan untuk kepergianku. Kamu merasa familiar, kan? Tolong, ada orang nggak? Tolong. Kamu yang nyalahin api kan? Bukan aku. Kak. Tahu sesuatu, kan? Bukannya kamu selalu menyelidikinya? Informasi keluarga Nie. Aku hapus dari daftar korban. Pasti tidak akan ketemu. Apa yang sebenarnya terjadi 13 tahun lalu? Kamu pantas mendapatkannya. Kenapa waktu itu kamu bawa adikku? Dia seharusnya sudah turun dari kapal. Kakekku menyuruhku ke kapal feri untuk ulang tahun kembang api. Kamu temanku baru, ayo pergi bersama. Tapi, Orang tua dan adikku masih di kapal. Aku tidak bisa pergi denganmu. Aku akan bilang ke kakekku dulu, aku sudah pergi ke sana. Tunggu pesta selesai baru pergi. Ayo kita menari. di sini tempatnya. Tidak ada yang bisa menculik Ayueku. Kamu ini kuat banget ya. Kok kamu bisa gitu? Nggak ada hubungannya sama aku. Kakek yang mulai kebakaran. Butte Bakar.
Barang curian ayah sembunyikan di gudang. Kamu sama sekali nggak tahu apa yang ayah lakukan. Seluruh keluarga ikut terlibat karena dia bakar buat hilangin barang bukti. Habis itu gimana? Uang haram sudah diterima. Mau lepas tangan tidak semudah itu. Terlebih lagi, Keluarga besar seperti keluarga Guan. Jadi, ayah meninggal dalam kebakaran karena kakek ingin membunuhnya. Ayu, dia pantas mendapatkannya. Tapi kalau aku tidak terjun dalam kejahatan, bagaimana kamu melakukannya? Jadi, selama ini, kamu selalu seperti ini. Kamu yang memberitahu tim penyelamat bahwa tidak ada orang di dalam ruangan. Kamu yang menyuruh mereka pergi. Sedangkan aku menyelamatkan adikmu yang gila. Orang yang menyelamatkanku dari kebakaran adalah kamu. Ya. Guan Yu. Hubungan buruk kita akhirnya selesai. Jadi bekas luka di punggungmu. Ditinggalkan saat itu. Ikutlah denganku. adik. Kau menemani aku hingga akhir. Kau berhutang padaku. Guan Yu berhutang apa padamu? Kamu bilang tidak punya pilihan. Membunuh banyak orang. Kamu menipu Guan Yu selama bertahun-tahun. Sampai sekarang, kamu masih ingin dia ikut mati. Guan Yu tidak berhutang padamu. Kamu memang jahat. Bahkan mati tidak membiarkanku tenang. Hidup baik-baik. Kak, tidak tahu kau hidup seperti ini. Nie Yun Kai tidak salah. Aku ikut mati bersama. Bisakah lepaskan Nie Yun Kai? Guan Yu, Dia tidak bersalah. Aku yang memaksa dan merebut. Membawanya kembali ke keluarga Guan untuk menikah. Kita tidak bisa menyalahkannya, dia tidak salah. Ayu, Kau benar-benar menyukainya. Kak, Jangan jadi saudara di hidup berikutnya. bawa dia pergi. Kak. Hari ini konferensi pers. Ingin bicara kepada semua tentang 13 tahun lalu. Anak perempuan keluarga Guan mengungkapkan kasus lama yang mengejutkan, kakak Guan tewas di laut, Guan Haiki di penjara. Sayang. Kakek. Maafkan kamu ya. Maafkan kakakmu. Maaf untuk mereka yang tewas terbakar waktu itu. Para korban tragis tersebut. Tapi, kalau terjadi lagi, saya akan lakukan yang sama. Orang yang benar-benar perlu mendengar maaf ini. Sudah tidak bisa lagi mendengarnya. Kamu sudah benar-benar memikirkannya. Aku tidak menyangka. Kamu bisa sejauh ini. Terima kasih. Kamu benar-benar tidak ingin apa-apa. Aku tidak ada yang kuinginkan. Lalu kamu suka aku. Antara kita. Terlalu banyak halangan. Guan Yu. Biarkan aku pergi.
pelukan terakhir sekali. Nona besar. Anda membiarkannya pergi begitu saja. Kalau tidak, bagaimana? Nona, Anda baik-baik saja. Kamu. Jangan-jangan hamil ya. Mama, hari ini Mama mengintip Papa lagi. Mana bisa disebut mengintip? Ini namanya kunjungan keluarga. Sudah berkunjung lama sekali, kapan bisa mengaku Papa ya? Ayo pergi. Kalau kita muncul, ayahmu akan ketakutan dan lari. Maka langsung bawa pulang saja. Tidak bisa asal bawa. Serius, ini juga bisa diwariskan? Halo, boleh saya bertanya? Bantu aku, Mama. Lin Sui, Jangan bergerak. Jangan bergerak. Dia memang pantas mati. Tuan muda mati, kenapa dia masih hidup? kalau mau benci, bencilah aku. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Kalau begitu, kami Kamu menikah lagi? Iya. Lihat anak berlari. Ibu, aku punya ayah lain kah? Tunggu sebentar. Kamu umur berapa? Namanya? Saya panggil. Ada yang kamu sembunyikan? Ayah, saya panggil Guan Xiun. Apa anak benar-benar punya ayah lain? Kenapa? Tidak suka? Kalau tidak suka, menikah lagi saja.